satu kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih hidup. Jadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di kota Madinah, ada seorang nenek yang tua. Ingat baik-baik, nenek yang tua, buta, seorang kafir, dan dia adalah seorang pengemis. Seorang nenek yang buta, seorang kafir, seorang yang apa lagi tadi? Pengemis, dan seorang yang kafir. Ini tiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada wanita tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawakan makanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada wanita tersebut. Padahal wanita buta, tua, seorang pengemis tersebut tiap hari kerjaannya hanya mencaci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan sosok wanita tua tersebut? Hei, setiap ada orang yang datang, hei, jangan kau dekati itu Nabi, itu Muhammad. Dia itu seorang pembohong, pendusta, tukang sihir. Semua cacian diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad datang memberikan makanan kepada wanita tua tersebut. Ini adalah akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dibalas oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala inda wafati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, Nabi sudah wafat. Faja'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an bintahu. Abu Bakar As-Siddiq ini datang kepada putrinya, yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta satu pertanyaan kepada putrinya, istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Rasulullah sudah meninggal. Wahai putriku, apa amalan yang selama ini sudah dilakukan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Apa pertanyaannya? Apa satu amalan yang sudah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi belum pernah aku lakukan? Kata istri Rasulullah sekaligus anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada wahai ayahku. Di pinggir, di ujung kota Madinah sana ada seorang nenek yang tiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan makanan kepada wanita tersebut. Oke, kata Abu Bakar, saya akan datang kepada wanita tersebut, membawakan makanan kepada wanita tersebut sebagaimana yang dibawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dalam riwayat Abu Bakar membawakan makanan, faja'ila, datang kepada seorang nenek tersebut. Tatkala sampai, Abu Bakar dengan makanannya menyuapi. Kan Rasulullah pada dalam riwayat itu menyuapi nenek atau wanita tua tersebut. Tatkala menyuapi wanita tersebut, ini nenek heran. Nenek yang buta, seorang pengemis, seorang kafir yang tiap hari hanya mencaci Nabi Muhammad. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menyuapi suapan yang pertama, nenek ini kaget. Bayangkan, seorang wanita tua ini kaget. Tunggu, hei, kata wanita tersebut dalam riwayat, ini siapa? Ini bukan orang seperti orang yang menyuapiku. Ini bukan orang tersebut, kata wanita tersebut. Tidak, kata Abu Bakar, ini saya orang yang biasa menyuapimu. Tidak, kata nenek tersebut, wanita kafir tersebut. Tidak, padahal buta. Orang, ketahuilah, orang yang biasa menyuapiku itu tangannya begitu lembut. Orang yang biasa menyuapiku itu tangannya begitu lembut, kata wanita tersebut. Bahkan sebelum dia menyuapiku, dia haluskan terlebih dahulu dengan mulutnya sangat indah, kemudian biar aku gampang menelannya. Masya Allah, ini adalah akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibalas caciannya, tidak dibalas oleh wanita tersebut. Dalam riwayat dikatakan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu menangis dengan sejadi-jadinya. Ketahuilah wahai wanita, orang yang biasa menyuapimu itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun baginda telah pergi. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah pergi. Seketika hening. Wanita tua, buta, seorang pengemis dan seorang kafir ini diam. Tiba-tiba menangis, mengatakan,
Ini orang yang tiap hari aku caci, ini orang yang tiap hari aku maki, tapi tidak sedikit pun beliau membalas cacianku. Akhirnya dalam riwayat lain, wanita tersebut meminta diantarkan kepada kuburan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah sekarang kita sudah betul-betul cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita cinta dengan mulut yang katanya mulut tidak bertulang ini? Saya cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak ada aplikasi. Bagaimana bisa? Kita lihat sahabat-sahabat lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dikecam, ingin dibunuh oleh kafir Quraisy, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memutuskan untuk hijrah. Apa yang dikatakan sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asuhba ya Rasulullah, asuhba ya Rasulullah, aku yang menemanimu ya Rasulullah, aku yang mau menemanimu wahai Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Tidak tahu mau mati kapanpun, yang penting aku bisa menemanimu wahai Rasulullah. Inilah sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi dalam riwayat lain, sosok manusia yang sangat dipandang sebelah mata. Beliau siapa? Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal ibn Rabah. Bilal bin Rabah terkenal dengan muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini tatkala masih menjadi budak daripada Umayyah bin Khalaf, dalam riwayat jadi budak Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal bin Rabah ini tiap hari ketika masih jadi budak itu diikat seperti kambing dan diberikan kepada anak-anak untuk jadi mainan. Inilah Bilal bin Rabah tiap hari yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai-sampai Umayyah bin Khalaf membawa Bilal bin Rabah ini ke satu tanah yang tanah itu sangat panas. Sangat panas, diletakkan batu di atas dada Bilal bin Rabah. Bahkan kata ulama mengomentari kisah ini, kata ulama, saking panasnya itu tempat, kata ulama, idza wudi'at qit'atu minal lahmin natijah. Kalau diletakkan sepotong daging di atas tanah tersebut, tanah ini akan daging ini akan matang. Bilal bin Rabah dibawa ke tempat ini. Siksaan yang begitu dahsyat. Dikatakan Umayyah bin Khalaf, ya Bilal, saya akan memberi dua pilihan kepadamu wahai Bilal. Kau kufur kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, atau saya akan lepaskan dari jeratan batu yang sangat besar di tempat yang sangat panas. Apa yang dikatakan sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuma satu, ahad. Ahad, kata Bilal bin Rabah, Allah, aku tetap kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam riwayat Abu Bakar, lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lewat dan melihat Bilal bin Rabah dan dibebaskan oleh dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq ini membebaskan Bilal bin Rabah, sampai-sampai Allah menuliskan nama kisah tentang pujian tentang Abu Bakar As-Siddiq kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Quran, wa sayujannabu al-atqa yu'ti malahu yatazakka. Ini sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Bilal bin Rabah ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sudah wafat. Di dalam riwayat muadzin Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, dalam riwayat itu 3 hari. Berapa hari? 3 hari Bilal bin Rabah ini azan ketika Rasulullah wafat. Setelah 3 hari ini Bilal bin Rabah tidak mampu, karena selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Selalu ingat kepada Rasulullah. Akhirnya minta izin kepada Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk tetap meninggalkan Madinah karena tidak sanggup rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hijrah
1 tahun, 2 tahun dalam riwayat di kota, di salah satu kota yang sekarang sudah menjadi Syria. 1 tahun, 2 tahun, akhirnya Bilal bin Rabah ini bertemu dalam mimpi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya hanya beberapa kalimat yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, ma hadzal jaf. Wahai Bilal, apa ini? Kenapa kamu sudah tidak pernah mau ziarah kepadaku? Dengan spontanitas Bilal bin Rabah ini bangun dari tidurnya, membawa keluarganya untuk datang ke Madinah lagi, untuk datang berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di Madinah, Bilal bin Rabah mulai berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebarlah suatu cerita bahwa Bilal bin Rabah ini kembali lagi di kota Madinah. Akhirnya timbullah perasaan, bagaimana kalau Bilal bin Rabah ini mau azan lagi sebagaimana azan bagi di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih hidup. Akhirnya sudah diputuskan. Abu Bakar, faja'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ila Bilal. Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama yang menemui Bilal, meminta satu permintaan. Apa permintaan tersebut? Satu permintaan sangat ringan. Apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Ya Bilal, ya Bilal, amma tu'adzim lana kama tu'adzim li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, maukah engkau azan sebagaimana engkau azan di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bilal diam. Dalam riwayat Bilal diam dan menolak. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah kalau dulu saya azan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang kepada siapa saya akan berteriak hayya 'alas shalah ya Rasulullah? Saya tidak sanggup wahai Abu Bakar As-Siddiq.